Geng Solo. Nama ini udah sering disebut-sebut setiap kali kita ngomongin soal kericuan yang nyelip di balik demonstrasi kemarin. Tapi, siapa sebenarnya mereka? Dan apakah benar kelompok inilah yang jadi dalang di balik semua kekacauan? Pertanyaan ini penting, karena di tengah hiruk-pikuk demo, isu soal Geng Solo sering dijadikan semacam jawaban instan. Seolah-olah, semua yang terjadi bisa ditumpahkan ke satu nama. Padahal kenyataannya jauh lebih kompleks. Di titik ini, kita perlu tarik mundur sedikit. Jangan buru-buru percaya pada satu narasi yang dilempar ke publik, karena bisa jadi tuduhan itu bukan hanya soal siapa yang benar atau salah, tapi juga tentang siapa yang diuntungkan ketika opini massa diarahkan ke arah tertentu. Buat tahu keseluruhannya, semuanya udah gue jelasin di video kali ini, so tonton videonya sampai habis. Istilah Geng Solo pertama kali ramai dibicarakan sekitar 2019 sampai 2020. Nama ini dipakai untuk menyebutkan jaringan perwira polisi yang dulu pernah bertugas di Solo, terutama saat Jokowi masih menjabat sebagai wali kota. Dari situ, muncul persepsi kalau sejumlah perwira yang dekat dengan Jokowi mendapat promosi cepat dan membentuk lingkaran yang kuat di kepolisian. Nama-nama seperti Listio Sigit Prabowo dan Nana Sujana sering disebut ketika istilah ini muncul. Jadi, Geng Solo bukan kelompok resmi atau organisasi nyata, melainkan label politik yang melekat pada sejumlah figur karena asal karir mereka yang sama-sama berhubungan dengan Solo. Ketika demonstrasi besar pecah beberapa waktu terakhir, terutama yang membawa tuntutan soal gaji DPR dan kritik terhadap gaya hidup elit, tuduhan lama ini kembali diangkat. Said Didu secara tegas menolak anggapan bahwa kerusuhan itu ditunggangi oleh pihak asing, Geng Solo, atau kelompok tertentu seperti yang sering disebut dengan istilah anak abah. Menurutnya, aksi itu murni luapan kemarahan rakyat yang sudah muak melihat kesenjangan hidup, biaya yang semakin tinggi, sementara elit politik hidup dengan fasilitas berlebih. Bagi dia, menuding pihak lain hanya mengalihkan fokus dari inti masalah yang sebenarnya datang dari rasa frustasi masyarakat. Di sisi lain, ada pengamat politik seperti Muslim Arbi yang justru melihat sebaliknya. Ia menduga ada pola sistemis yang mirip operasi politik di balik kerusuhan. Menurutnya, Geng Solo sengaja menciptakan kekacauan untuk melemahkan pemerintahan Prabowo dan menyiapkan ruang politik bagi figur lain, termasuk Gibran, agar bisa masuk lebih kuat. Narasi ini membangun kesan bahwa ada pertarungan antar kelompok elit yang memakai momentum demonstrasi rakyat sebagai alat. Pendapat serupa datang dari pengamat intelijen Amir Hamzah. Dia menilai apa yang terjadi punya kemiripan dengan skenario 1998. Hanya saja, dimodifikasi sesuai konteks sekarang. Ia mencurigai kalau Geng Solo yang dianggap sebagai lingkar kekuasaan lama masih beroperasi di balik layar. Baginya, kelompok ini memanfaatkan posisi strategis di kabinet maupun kepolisian untuk mengatur situasi yang akhirnya merugikan Prabowo. Pandangan ini memperlihatkan bahwa ada pihak yang meyakini kerusuhan bukan sekedar reaksi spontan, melainkan bagian dari rencana besar untuk menggoyang stabilitas. Tapi masalahnya, sampai sekarang tidak ada bukti kuat atau investigasi yang benar-benar membuktikan Geng Solo berada di balik kerusuhan. Semua masih sebatas opini, dugaan, atau narasi politik yang saling dipertentangkan. Publik digiring pada dua versi. Satu yang mengatakan aksi kemarin murni jeritan rakyat, dan satu lagi yang menyebut ada operasi elit lama. Sulit untuk menegaskan siapa sebenarnya yang berada di balik layar. Yang jelas, narasi ini membuat fokus masyarakat bergeser. Alih-alih mendalami tuntutan soal gaji DPR dan kritik terhadap kebijakan, energi habis untuk memperdebatkan siapa dalang kerusuhan. Kalau kita tarik ke belakang, alasan orang turun ke jalan kemarin jelas banget. Rakyat kesel sama DPR yang sibuk ngurusin gaji dan tunjangan sendiri di tengah situasi ekonomi yang makin berat. Orang nuntut keadilan, nuntut kesederhanaan dari wakilnya, bukan minta ribut sama polisi atau bakar fasilitas umum. Tapi gara-gara kerusuhan yang keburu meledak di mana-mana, fokus besar itu jadi kabur. Yang tadinya harusnya publik terus ngomongin soal ketimbangan gaji DPR, akhirnya malah sibuk bahas rusuh, korban, dan provokator. Masalahnya, setiap kali kekacauan meledak, media langsung geser sorotan. Aksi massa yang sejatinya damai dan punya tuntutan jelas jadi dicap anarkis. Padahal sebagian besar orang yang datang gak ada niat buat bikin onar. Mereka cuma mau suaranya didengar. Tapi karena ada kelompok yang sengaja masuk atau karena situasi memang panas, kerusuhan jadi headline utama. Dampaknya, tuntutan soal kebijakan DPR ketiban debu. Publik sibuk ngurusin narasi siapa dalang, aparat sibuk ngurusin keamanan, dan pemerintah gampang aja bilang kalau demo kemarin cuma bikin rusuh tanpa arah. Kalau dilihat lebih dalam, kerusuhan ini ngasih celah buat DPR cuci tangan. Mereka bisa berlindung di balik framing kalau demo udah nggak sehat, demo udah ditunggangi. Akhirnya, pembahasan inti soal gaji dan tunjangan tinggi hilang dari meja publik. Yang paling dirugiin siapa? Ya, rakyat sendiri. Aspirasi yang tadinya lagi kuat-kuatnya jadi kehilangan taring. Ini yang harus kita garis bawahi. Kerusuhan mungkin nyata, tapi bukan inti. Intinya tetap ada di tuntutan masyarakat yang udah lama ngerasa ditinggalin. Gaji DPR yang gak masuk akal, gaya hidup elit yang mewah, dan kebijakan yang gak nyentuh rakyat kecil. Itu akar masalahnya. Kalau kita
kita biarin narasi rusuh terus mendominasi, DPR tinggal tunggu waktu aja sampai isu tuntutan besar bener-bener tenggelam. Jadi yang penting sekarang bukan lagi sibuk ribut soal dalam kerusuhan siapa, tapi balik lagi ke aspirasi. Jangan sampai energi rakyat yang udah berani turun ke jalan terbuang cuma karena framing anarkis. Fokus harus dijaga supaya tuntutan soal keadilan anggaran dan perbaikan kebijakan itu tetap hidup, bukan mati ditimpa isu kerusuhan. Kalau kita lihat sejarah demo besar di Indonesia, selalu ada pola yang sama. Gerakan awalnya jelas, tuntutannya kuat, tapi begitu masa udah ngumpul dalam jumlah banyak, ada aja pihak lain yang masuk. Penunggang gelap ini bukan cuma ikut nimbrung, tapi mereka punya agenda sendiri yang beda jauh sama aspirasi rakyat. Akhirnya, tujuan yang seharusnya jadi pusat perjuangan malah tertutup sama kegaduhan yang sengaja mereka ciptain. Di demo kemarin juga sama, rakyat datang dengan tujuan menolak gaji DPR yang gak masuk akal, tapi muncul narasi kalau demo ditunggangi asing, ditunggangi kelompok tertentu, sampai disebut ada operasi politik. Narasi kayak gini bikin publik bingung. Orang jadi sibuk mikirin siapa yang main di balik layar, bukan lagi mikirin tuntutan yang seharusnya terus diangkat. Inilah strategi klasik penunggang gelap, yaitu kaburkan isu utama, alihkan fokus, dan biarin rakyat kehabisan energi di debat khusus soal siapa yang jadi dalang. Kalau ditelaah lebih jauh, penunggang gelap ini punya keuntungan besar. Dengan bikin kerusuhan atau narasi tandingan, mereka bisa mendelegitimasi demo di mata masyarakat luas. Aksi yang tadinya sah dan dilindungi undang-undang langsung dipersepsikan negatif. Sementara DPR dan elit politik bisa lebih gampang mengabaikan tuntutan. Mereka tinggal bilang demo gak murni, demo ditunggangi, terus semua kritik balik lagi ke rakyat yang turun ke jalan. Bahaya lainnya, penunggang gelap bikin gerakan rakyat kehilangan arah. Orang yang tadinya kompak nuntut soal kebijakan, lama-lama pecah konsentrasi. Ada yang fokus lawan aparat, ada yang sibuk debat soal siapa aktor penyusup. Ada juga yang akhirnya mundur karena merasa gerakan udah gak jelas lagi. Di titik ini, penunggang gelap berhasil. Tuntutan rakyat redup, sementara agenda mereka jalan terus. Makanya penting banget buat masyarakat sadar penunggang gelap itu selalu ada dan mereka selalu nyari celah dari setiap momentum protes. Kalau kita ke bawah arus narasi mereka, perjuangan buat nuntut DPR soal gaji dan tunjangan bakal makin tenggelam. Fokus harus dijaga biar suara rakyat tetap utuh, bukan jadi alat permainan pihak lain. Salah satu hal yang kelihatan banget dari demo kemarin adalah bagaimana kemarahan publik akhirnya jatuh ke orang-orang tertentu aja. Nama kayak Ahmad Saroni, Uya Kuya, Eko Patrio, sampai Nafa Urbach jadi sasaran tembak. Orang ribut di media sosial, bikin meme, sampai serang sisi personal mereka. Padahal kalau ditarik ke akar, yang diprotes itu bukan soal pribadi perseorangan, tapi soal sistem DPR yang dianggap rakus dan gak peka sama kondisi rakyat. Di titik ini, ada bahaya besar yang sering gak disadari. Begitu fokus beralih ke individu, perlawanan terhadap kebijakan melemah. DPR sebagai lembaga yang seharusnya disorot jadi aman. Mereka bisa bersembunyi di balik drama personal itu. Seakan-akan tuntutan rakyat cuma masalah suka atau nggak suka sama beberapa figur. Padahal keputusan soal gaji, tunjangan, dan fasilitas bukan ditentukan 1-2 orang artis politik, tapi keputusan kolektif yang melibatkan semua anggota DPR. Kalau publik cuma sibuk hajar individu, sistem yang nggak pernah benar-benar tersentuh. Kenapa hal ini berbahaya? Karena DPR jadi punya alasan gampang buat mengabaikan tuntutan rakyat. Mereka bisa bilang, serangan yang muncul bukan kritik substansial, tapi sekedar sentimen emosional terhadap beberapa anggota. Media pun lebih senang angkat drama personal daripada isu struktural, karena jelas lebih gampang dijual. Hasilnya, energi publik habis di tempat yang salah, sementara masalah utama nggak pernah selesai. Kita harus ingat, DPR itu lembaga kolektif. Semua keputusan lahir dari mekanisme internal mereka, bukan kemauan personal individu tertentu aja. Kalau rakyat mau perubahan, arahkan kritik ke sistemnya. Kenapa penganggaran gaji DPR bisa jauh dari rasa keadilan sosial? Kenapa fasilitas terus ditambah sementara rakyat makin tertekan? Kenapa transparansi dan akuntabilitas mereka rendah? Pertanyaan-pertanyaan kayak gini yang seharusnya terus didorong, bukan sibuk bahas gaya hidup atau kebiasaan individu anggota. Fokus ke individu juga bikin gerakan gampang dipecah. Orang jadi ribet sendiri, ada yang setuju, ada yang gak setuju. Akhirnya solidaritas luntur. Sementara kalau tuntutan diarahkan ke sistem DPR sebagai lembaga, rakyat bisa lebih solid karena musuh yang dihadapi jelas. Kebijakan yang tidak adil bukan sekedar figur. Inilah kenapa penting banget untuk jaga fokus supaya perlawanan tetap efektif. Kalau publik terus ke bawah arus serangan personal, DPR bakal diuntungkan. Sistem yang bermasalah tetap berdiri, sementara rakyat sibuk nyerang orang-orang yang sebenarnya bisa diganti kapan aja tanpa ngubah apa-apa. Jadi kalau memang mau ada perubahan nyata, hentikan permainan individu dan arahkan energi ke akar masalahnya, yaitu sistem DPR yang gak berpihak pada rakyat.
Kalau demo udah jadi panggung penuh asap, teriakan-teriakan, dan framing murahan dari media arus utama, kita sering lupa sama satu hal yang penting, yaitu inti dari semua ini adalah aspirasi rakyat. Persoalan yang seharusnya jadi fokus, harga kebutuhan pokok yang makin gila, kebijakan ngawur yang nyiksa buruh, atau undang-undang yang cuma menguntungkan elit. Semuanya itu malah ketutupan sama adegan bakar-bakaran. Pertanyaannya, siapa yang sebenarnya untung kalau semua perhatian publik digeser dari substansi ketontonan? Disinilah letak kelicikan penyusup dan dalang di belakangnya. Mereka ngerti betul kalau publik gampang ke distract. Selama headline media isinya kerusuhan, bukan kebijakan cacat, maka misi mereka berhasil. Demo yang seharusnya jadi kanal untuk ngedorong perubahan sistemik malah berubah jadi acara politik murahan, di mana rakyat cuma jadi figuran yang dipelintir gambarnya. Ironisnya, masyarakat awam pun ke bawah arus. Lebih ramai debat soal demo rusuh di medsos ketimbang bahas substansi tuntutan. Jadinya energi kolektif habis buat ribut di kolom komentar, bukan buat nuntut perbaikan nyata. Makanya di titik ini keberanian terbesar justru ada pada mereka yang bisa ngajak orang balik lagi ke jalur aspirasi, ngasih perspektif bahwa demo bukan ajang adu gengsi politik, bukan juga panggung buat buzzer perang hashtag, tapi arena buat nyuarain keresahan yang udah lama diremehkan. Karena kalau terus-terusan larut di drama politik, sama aja kita jadi pion dalam permainan dalang, dan pion pada akhirnya selalu dikorbankan. Jadi sebenarnya pertanyaan yang harus dilempar ke publik sederhana tapi menohok, yaitu kita berdiri di jalan buat apa? Buat perubahan sistem atau cuma buat kasih konten heboh yang bisa dipelintir media? Kalau jawabannya cuma yang kedua, berarti para penyusup dan dalang udah sukses besar. Pada akhirnya, soal geng Solo ini bukan cuma tentang benar atau tidaknya mereka yang jadi biang kerok. Intinya, ada pola terorganisir yang sengaja dimainkan, dan masyarakat seringkali hanya jadi korban efek domino dari skenario yang lebih besar. Kita nggak boleh berhenti di rasa curiga doang, tapi juga harus peka, kritis, dan sadar kalau setiap kerusuhan pasti ada yang untung. Karena selama kita sibuk ribut di jalan, selalu ada pihak lain yang tenang memetik hasilnya di belakang layar. Well, gimana menurut lo tentang fenomena ini? Tulis pendapat lo di kolom komentar. Well, terima kasih udah nonton video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya.